Lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Kalau tadi saya katakan Fajar itu mirip juga dengan Pak Ganjar, saya lanjutkan lagi. Kalau Fajar merekah, matahari bersinar cerah. Kalau Pak Ganjar sudah kasih kuliah, semua masalah menjadi berkah. Betul nggak? Kira-kira begitu Pak Ganjar? Iya, saya mirip-mirip Pegadaian ya. Semua masalah selesai. Baik, kita lanjutkan. Pak Ganjar tadi memberikan kesempatan yang luar biasa untuk para muda, khususnya mahasiswa Unpar, untuk terlibat, untuk berpartisipasi, mengambil bagian dalam membangun Indonesia ke depan. Kita masuk pada tanya jawab. Saya percaya baik dosen maupun juga mahasiswa punya banyak kepedulian, punya banyak ketertarikan, punya banyak kecintaan untuk bangsa ini. Kita punya waktu sampai jam berapa Ibu Sylvia? 11.30. Jadi masih ada waktu. Memang 1 jam itu terasa seperti 1001 malam kalau bersama dengan Pak Ganjar gitu ya. Baik, silakan para dosen atau mahasiswa, dan kalau saya katakan dosen dulu bukan berarti para mahasiswanya menjadi nomor 2 ya. Oh tapi bolehlah dosen dulu kan? Izin, Setuju nggak? Pak izin Pak. Mana? Kebiasaan saya penanya yang pertama harus perempuan dulu. Oke. Baik, perempuan. Ya. Perempuan ada di sini? Di sini? Di sana? Saya pilih di sana saja dulu, pojok. Silakan berdiri, silakan memperkenalkan diri, fakultas, jurusan, dan nama tentu, dan nomor anggota kalau punya. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Gabriela Angelika dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, jurusan Matematika. Matematika di Pak Ganjar. Namanya tadi siapa tadi? Gabriela Angelika, dipanggil Gaby. Gaby, panggilannya? Gaby. Pak Ganjar lebih tahu kalau nickname-nya itu Gaby gitu. Silakan Gaby. Iya, saya izin bertanya ya Pak. Menurut CSIS tadi, 54% pemilih adalah kaum muda. Sesuai dengan survei KPU pun yang saya dapatkan, pemilih 53-55%-nya adalah kaum muda, terutama khususnya seperti mahasiswa di sini adalah pemilih pemula. Dan di sini pemilih pemula pastinya belum pernah merasakan ataupun mengikuti pemilu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kami pun sebagai pemilih pemula tentunya akan merasa rentan terhadap kegiatan perpolitikan yang dirasa kurang sehat, seperti contohnya politik identitas maupun hal lainnya. Pertanyaan saya di sini yang pertama, dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Kemudian bagaimanakah pemilihan umum yang sehat dan ideal menurut Bapak Ganjar? Dan yang terakhir, apa yang harus kami lakukan selaku pemilih pemula untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang mungkin akan panas pada tahun 2024 nantinya? Sekian dari saya, terima kasih. Pak Ganjar langsung menjawab. Oke, sekalian 3. Kiri, sekarang pojok lah, bolehlah. Silakan, Mas. Oh, nanti di tengah kiri saya ya, baru kanan. Sekarang gilirannya. Silakan menyebutkan, memperkenalkan diri dari fakultas dan prodi mana. Selamat siang kepada Bapak Ganjar. Perkenalkan saya James Alexander. Saya dari program studi Teknik Industri dari Fakultas Teknologi Industri. Namanya James Alexander. James. Okay. Untuk pertanyaan saya hari ini Pak, berhubung dengan topik tadi yaitu peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia. Seperti itu, dan tadi diberitahukan bahwa anak-anak muda itu yang akan berperan kepada politik kedepannya.
Nah, kalau untuk kami para mahasiswa sendiri itu sarana-sarana untuk kami bisa berpolitik itu lewat organisasi. Kemudian saat ini itu dari data dapat dibuktikan bahwa minat dan keinginan mahasiswa untuk berpolitik itu sedang menurun dikarenakan berbagai hal-hal, diantaranya itu adanya kekecewaan dari mahasiswa atas apa yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan yang ingin saya tanya adalah pertama itu apa tanggapan Bapak dan juga solusi strategis dari Bapak terkait hal tersebut. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimanakah solusi untuk menumbuhkan kembali semangat para mahasiswa untuk dapat berpolitik ke depannya. Seperti itu. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini soal fanatisme ataupun juga membangun kembali antusiasme para mahasiswa untuk terlibat dalam politik. Satu lagi mahasiswa di tengah lah. Tadi kan sudah di sana supaya adil kan, ya. Sekarang di tengah. Silakan. Yang di depan lah dari tadi. Di depan sini aja ya. Silakan. Silakan memperkenalkan diri. Ini kelihatannya aktivis mahasiswa nih. Selamat siang Pak Ganjar. Perkenalkan saya Daniel Saputra Agustian, Senat Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia. Nah Pak Ganjar, mungkin tadi nyambung sedikit dengan pertanyaan sebelumnya bahwa saya merasa tingkat minat mahasiswa atau anak muda masuk ke politik ini turun. Salah satu yang saya rasakan kenapa adalah karena gini Pak, kalau saya sendiri punya minat untuk masuk ke politik gitu Pak, pengen jadi anggota DPR, DPRD, sama seperti yang saya lakukan di Senat lah, membuat peraturan. Tapi Pak, maaf, uangnya nggak ada Pak, untuk kita bisa kampanye. Kalau kampanye di kampus mungkin 100-200 ribu kamu masih punya lah Pak. Tapi kalau untuk kampanye di tingkat nasional ini kan, ya kita tahu ongkosnya sangat mahal. Nah mungkin ada pesan gitu Pak dari Pak Ganjar terkait dengan kami ini yang masih muda-muda yang kemungkinan juga ya uangnya belum ada gitu Pak. Apa nih Pak yang bisa kami lakukan atau caranya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ya, saya serahkan ke Pak Ganjar. Monggo. Ya, Prof. Tadi politik identitas dan menghadapi pemilu. Tadi soal antusiasme dan ini soal biaya politik. Oke. Nanti kita 2 sesi, habis ini 1 sesi lagi ya. Setuju Pak. Gaby, ya. Kira-kira dengan politik SARA bagaimana? Maka hari ini kita butuh betul-betul seperti gambar pertama tadi di slide saya sampaikan. Ketika anak muda bertemu, apa yang kalian obrolkan tentang Indonesia? Gaby, terima kasih. Kamu mengingatkan kita semua bahwa kita itu ber-Indonesia. Kita ber-Pancasila. Kamu mengingatkan bersama-sama bahwa Republik ini lahir dari jerih payah pahlawan. Sukunya banyak, agamanya juga banyak, rasnya banyak, ya, dari berbagai daerah. Dan itulah kenapa kita ber-Indonesia. Maka kalau kita sudah bersumpah seperti pemuda pada saat itu, kita bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Dan kemudian tiba-tiba kita ada yang mengatakan agama saya lebih baik, agamamu tidak. Suku saya lebih baik, sukumu tidak. Inilah yang kemudian hari ini mesti kita lawan. Tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa kita biarkan. Maka yang dibutuhkan adalah speaker, bicara. Dan banyak sekali silent majority yang memang betul-betul dia silent. Hari ini ismenya berbeda, Prof. Maka ada cara bergerak sekarang yang sangat luar biasa. Paham baru yang namanya viralisme. Ya nggak sih? Viralisme itu sebenarnya cara silent majority bersuara.
dengan medsosnya, dengan sesuatu yang dia bisa sampaikan dengan caranya. Apakah dia buat konten, ya enggak? Apakah dia buat tulisan, atau barangkali dengan still picture pun dia bisa lakukan. Kemudian dia akan masuk jejaring yang mana untuk menyampaikan. Maka saya sepakat dengan Gaby. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, kita berbicara, dan kemudian ya marilah kita berbicara gagasan. Marilah kita tidak berbicara pada suku, golongan, kelompok masing-masing. Mari kita biasakan menyepakati Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka kita akan bisa masuk ke sana. Dan saya hari ini bicara sama kawan-kawan agar kawan-kawan muda juga bicara itu. Karena pasti kepentingan kita akan berusik ketika kita hanya berbicara satu kelompok kita saja. Oke, ya? Oke. Oke. Setuju? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya mau melamar kamu, Gem. Untuk apa? Yuk kita turun bareng, yuk ke lapangan, yuk. Yuk kita bicara, yuk soal kebangsaan, yuk. Yuk kita bicara, yuk problem-problem bangsa ini mesti kita selesaikan. Yuk kita duduk bersama dalam satu meja untuk mengkonseptualisasikan, untuk membuat bagaimana rencana teknokratisnya, sehingga kalau kemudian kita akan bisa melaksanakan itu. Itulah semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita curahkan. Itulah effort yang kita miliki, kita laksanakan. Itulah komitmen yang kita miliki, kita laksanakan. Gitu kan? Tidak mudah. Saya merayu banyak anak-anak muda, tidak mudah. Tapi alhamdulillah hari ini banyak sekali orang. Mas saya ikut. Ada teman dari Amerika datang pulang hanya ingin membantu saya. Terharu saya. Ada kawan-kawan saya tetap stay di luar negeri tapi saya mau bantu. Kenapa? Karena kita punya komitmen yang sama soal kebangsaan. Ini yang mahal, ini yang kita jaga, dan jangan sampai kita dipecah belah pada soal itu. Jadi, oke? Iya, Pak. Kamu siap sing-singkan lengan baju? Siap. Serius? Iya. Habis ini ketemu saya. Maaf salah istilah saya melamar Gaby itu untuk betul-betul mengajak. Saya tidak akan menjerumuskan. Mungkin Gaby akan berpikir, oh saya harus mendukung Ganjar. Tidak. Silakan cicipi dulu. Kalau saya pintar buat kue, bro, gak usah beli dulu deh. Kamu icipi dulu. Enak atau enggak? Kalau kamu join, akan saya ajak bagaimana bertemu dengan masyarakat, sekaligus tadi menjawab pertanyaannya James, ya, dan Zainal tadi. Ini agak mirip-mirip gitu ya. Bagaimana kemudian mahasiswa bisa berpolitik gitu. James, kamu yang mana James? Ya, bagaimana kemudian kamu bisa terlibat pada dua pilihan tadi. Ekstrim, kamu masuk partai politik, kamu terlibat di sana. Tidak, kamu bisa pilih dari jalur luar sebagai civil society dan kamu akan berkembang. Aktivis mahasiswa, student government, atau komunitas apapun yang kamu sampaikan, kamu bisa lakukan itu. Anak-anak muda yang gelisah pada sampah kemudian berhimpun diri dengan nama Pandawara. Pernah ada yang dengar? Apa yang dia kerjakan? Bersihin pantai Indonesia. Bersihin pantai luar biasa. Dia bergelut dengan sampah, baunya minta ampun. Tapi dia lakukan itu dengan baik. Wow, saya angkat tangan. Hebat sekali anak. Idealisme saya pun kemudian terus dia lebih hebat. Dia mau melakukan. Dan dia tahu persoalan itu sulit, maka beberapa waktu yang lalu dia nge-vlog. Hai, saya mau membersihkan pantai. Di mana ya, Bim? Kamu tahu juga ya? Hebat loh. Tapi kamu terlibat enggak? Ya, apa tahu dulu. Tahu itu ada tingkatannya. Tahu, tertarik, pada dia ikut atau tidak ikut, nggak apa-apa. Saya tidak ikut, tapi saya akan berjuang untuk membantu dia. Boleh, partisipasi. Saya ikut, akan gerakkan masuk ke dalam.
Ini pilihan-pilihan saja. Maka kemudian bagaimana kita itu terlibat? James, kamu bisa terlibat, bisa ikut masuk pada pilihan-pilihan itu, mana yang kemudian membuat itu nyaman. Begitu ya James. Kalau kamu lebih nyaman masuk dalam sistem atau di luar James? Masuk ke dalam sistem, Pak. Kamu ikut saya lagi. Tapi sekali lagi, saya tidak akan memaksa kawan-kawan untuk memilih. Tapi saya pengen James, Gaby tadi mencoba merasakan itu, nanti betapa beratnya, betapa tidak ringannya, betapa kemudian meritokrasi dalam sebuah sistem politik itu mesti dilakukan. Dan tidak bisa kemudian instan. Ada proses yang panjang. Saya lupa ya, di YouTube itu saya lihat ada anak Indonesia yang kuliah di Tiongkok. Maka dia sampaikan dengan bagus lagi, tidak akan pernah ada pemimpin di Tiongkok yang kemudian hanya karena popularitasnya kemudian terpilih. Dia mau masuk ke jabatan-jabatan politik dulu. Maka boleh disampaikan yang gambarnya Xi Jinping Anda boleh gugur. Contohnya. Atau Obama Anda boleh gugur. Dia gabung partai politik, dia kemudian sama. Kita melihat dari tiga, ini sama-sama tiga-tiganya pernah di parlemen. Tiga-tiganya ke eksekutif. Ada jalur aktivisme yang kemudian didorong. Ya. Tentu mereka hebat-hebat sekali. Saya baca bukunya Obama, saya baca bukunya Xi Jinping, saya baca bukunya tokoh-tokoh dunia gitu. Oh, mereka berproses seperti itu. Makasih ya. Anak Indonesia saya lupa itu yang dia bilang, dia akan pernah lahir karena popularitas. Dia dikader. Dikader. Kadri, bahasa Prancis ya, kadri, bingkai. Dibingkai, maka kokoh. Dan tahapannya harus melalui dengan tahapan-tahapan naik anak tangga. Bukan mana lagi. Dan kemudian dia punya pengalaman yang luar biasa. Diujilah managerial skill, diujilah leadershipnya, diujilah interpersonal skill, communication skill. Apakah dia juga orang yang decisif? Apakah dia juga seorang yang decision maker yang bagus? Ujian itu hanya bisa dilakukan kalau kita berorganisasi. Percayalah. Maka kawan-kawan yang aktivis, ya Pak Rektor, kalau ada mahasiswa demo nggak apa-apa, itu lagi belajar kan. Kadang-kadang kalimatnya keras nggak apa-apa, namanya juga belajar. Suatu ketika dia akan tahu, oh iya, mungkin diksi saya lagi seperti ini, aku lagi marah pilihannya ini, tapi mungkin lebih soft ini. Maka bagaimana kemudian kita bisa memilih narasi paling bagus, halus, tapi jelas. Itu butuh keterampilan. Nanti tanya sama gurunya. Dia yang paling ahli gitu ya. Apalagi kalau diplomasi internasional ya. Oh gitu ya. Itu jadi James. Dan masuk politik tapi nggak punya uang. Iya. Siapa tadi? Uang penting. Tapi tidak pokok. Maka kenapa saya tadi melamar anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik? Dia harus partai politik. Tapi seandainya partai politik sebagai pilihan, kamu akan menampaki jalur-jalur tadi. 2000, itu cerita pengalaman ya. Saya tahu 2000, saya panggil siapa sih? Daniel. Ya. Panggilannya Dani. Saya malu. Daniel. Dan 2003 ada seorang anak muda, kira-kira usianya ya 30-an. Dia belum hafal sama sekali dari Solo. Tiba-tiba dia disuruh masuk menjadi anggota, bukan anggota, masuk caleg DPR RI lagi. Pakai nomor urut waktu itu, masih ingat ya? Dan anak itu dapat nomor urut 3. Dia nggak punya duit.
dan cara dia menggerakkan, ada sebenarnya yang disebut sebagai donasi. Di dalam undang-undang partai politik ada, di dalam undang-undang pemilu ada. Jadi mana yang boleh, legal, dan mana yang tidak. Dengan cara itu, ini sebenarnya sebagai amunisi untuk berjalan. Tapi ada substansi yang harus kamu sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kamu bertemu mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, kadang-kadang live in dengan mereka, atau menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi. Yang biasanya nanti kalau dikonseptualisasikan akan menjadi bahasa populernya janji politik. Prof, itu ilmunya pasti banyak ya Prof yang mendekati orang ya untuk komunikasi politik. Kamu fakultas apa? Oke. Anakku juga teknologi industri sama ya, teknologi industri. Tapi boleh kan Prof? Iya. Boleh kan Prof? Sebenarnya dia ya ikut ekstrakurikuler, kemudian yang dosen ilmu politik kasihlah gimmick-gimmick, ilmu-ilmu gitu bisa kan? Kursus lah kursus. Kamu lebih nyaman kira-kira kalau mau kursus politik singkat ke apa namanya guru besarmu atau ke saya? Ke saya. Maaf. Ke saya. Pilihanmu benar. Praktisi, Maya praktisi. Kenapa milih ke saya? Iya ya apa? Kira-kira kenapa praktisi? Oke. Mohon maaf Pak, ini mahasiswa. Sabar Pak, Bapak jangan terlalu risau. Dan pertanyaan ini muncul dari banyak anak muda ke saya. Selalu saya bilang, kamu belajar ini, boleh punya pilihan. Basis pengetahuan, data, amatan, beliaulah juaranya. Tapi praktis mungkin saya. Terbayangkan nggak kalau gurumu dua? Ya kan? Praktisnya ikut saya, pengetahuannya ikut beliau. Maka kamu akan mendapatkan kira-kira jalan menuju kesempurnaan. Menuju aja nggak sempurna sih. Di 2023 itu si anak muda itu mendapatkan nomor urut 3. Dia sudah berusaha keras tapi tidak terpilih. Karena terpilih hanya 2. Lalu yang kedua ini jadi duta besar. Maka anak ini yang dilantik menjadi anggota dewan. Dan dia akan menjadi anggota dewan. Dia menyelesaikan beberapa RUU, ikut aktif dan sebagainya. Anak ini mulai terkenal. Terus kemudian ditugaskan memimpin pansus, menjadi pimpinan komisi, banyak sekali penugasan. Sampai akhirnya dia masuk pada pemilihan yang kedua, dia ikut lagi. Dia sudah dapat nomor lebih baik. Dia. Kalau kontestasi lagi, terpilih lagi. Periode pertama dia lebih nyaman. Yang ada adalah ketekunan dia ketemu masyarakat. Satu persatu, ketemu kelompok masyarakat. Siap untuk berdiskusi, siap untuk mendengarkan, siap untuk mendapatkan masukan. Dan dia belajar betul. Anak itu namanya Ganjar Pranowo. Maka live in kepada masyarakat penting. Dan saya diajari sama mahasiswa. Senior saya dulu, ketua Mapala, apalagi Mapala ya, kemana-mana. Teman-teman senior saya di GMNI mengajari masyarakat merasakan apa yang ada. Jadi bagaimana kalau nggak punya duit, kamu mulai sekarang kamu bertemu dengan masyarakat, membangun ketokohan dan kredibel, berintegritas. Pasti masyarakat saya percaya. Sesi kedua, silakan. Terima kasih. Kita masih punya waktu ya 10 menit ini tinggal. 10 menit lagi ya 2 saya kalau gitu.
Boleh dosen juga Pak ya? Boleh, Boleh ya? kalau boleh gimana? Juga. Itu Pak, kasihan Pak itu Pak, didukung temen itu. Dukung lagi. Ya udah, juga di sana. Di sana Nanti boleh nanya saya setelah ini Pak. atau ini kan silakan. Siapa? Pak dosen dulu boleh. Silakan di situ dulu. Ya, dua. Ya. Oke, Silakan. dulu. Udah semangat banget. Pakai aplikasi lagi, ada yang gini, ada yang gini. Selamat datang Pak Bong di ITB. Ya, Pak Tunggu sangat. Ya, inisialnya GP Pak. Inisialnya GP Pak. Silakan. Perkenalkan Nanti salah satu Pak dosen ya, atau Bu dosen. Ya, nanti Mas Pius. Oke, Bill. Oke, terima kasih Pak Mangadar untuk waktunya. Selamat pagi, siang Pak Ganjar. Nama saya Deran Christopher, biasa dipanggil Deran, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpas. Darren. Dari jurusan Hubungan Internasional. Dan pertanyaan saya sebetulnya berdasar ketika saya membaca buku yang bilang bahwa demokrasi itu belum tentu sistem yang terbaik. Karena demokrasi merupakan iman negara kepada bangsanya bahwa bangsanya itu bisa membawa negara kepada titik yang lebih baik. Sehingga kalau misalnya negaranya tidak memiliki bangsa yang pintar, demokrasi yang ada pun tidak pintar juga. Gitu. Dan saya melihat bahwa siapapun itu, baik yang di dalam partai maupun di luar partai, di dalam badan eksekutif legislatif maupun di luar, pasti terlibat dalam demokrasi. Bahkan golput pun pilihan demokrasi. Sehingga pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama, apa yang bisa kami sebagai masyarakat lakukan saat ini untuk mempersiapkan diri kepada pemilihan supaya kami bisa berdemokrasi dengan pintar, gitu, supaya kita nggak terbawa dengan hoax, dengan isu ini itu. Dan pertanyaan kedua adalah kira-kira dalam pemikiran Pak Ganjar sendiri, apa yang dapat pemerintah lakukan, mungkin dari segi pendidikan maupun dari segi misalnya media, untuk bisa membangun demokrasi yang pintar ini untuk kita semua. Kira-kira itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Kecerdasan, demokrasi yang cerdas, yang dewasa, yang smart, begitu. Dan juga para pemilih ini perlu memiliki kecerdasan untuk juga membangun sistem demokrasi yang semakin dewasa. Kurang lebih begitu ya? Betul Pak. Lalu pemerintah kira-kira bisa melakukan apa? Mau lanjut dengan Pak Pius Prastio, monggo. Terima kasih Pak Ganjar. Saya juga mahasiswa Pak. Tahun 84. Bukan satu hal yang kebetulan ketika Unpar itu punya concern pada isu kemiskinan, sehingga kita punya preferential option for the poor. Saya pikir ini juga ingin kita salurkan ya, ke Mas Ganjar, Mas ya, biar kita egaliter. Satu hal yang menjadi kegelisahan paling tidak saya atau kami lah, bagaimana membangun Indonesia itu ya, wajahnya itu adalah wajah kesenjangan, wajah real. Ketika kita juga bicara tentang keindonesiaan, Indonesia tidak hanya Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya, tapi Indonesia yang ada di pinggir-pinggir pun itu juga menjadi rakyat dan juga bangsa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu pertanyaan kami Pak, kira-kira bagaimana nanti kalau Bapak ya nanti menjadi presiden ya, kebijakan apa yang bisa ya, kalau mempercepat agak susah, tapi paling nggak langkah yang real berkelanjutan untuk mengurangi gap ini Pak, kesenjangan yang pertama. Yang kedua saya kira konsep Pak Ganjar juga soal korupsi, itu kan menjadi semangatnya, dan kita pun juga semangat soal itu ya, dan semangat dan juga geram tentu saja ketika ya korupsi itu menjadi wajah real juga kita ya, itu kegelisahan kita juga. Apa nanti kira-kira ya, yang kira-kira nembus untuk bisa ya, kalaupun berantas ya mengurangi yang lebih signifikan lagi. Yang ketiga yang agak praktis Pak, Bapak nanti inginnya wakil presiden seperti apa Pak?
kriterianya, nggak usah sebut nama. Ya, nanti disebut para meleset kan celaka ya. Tapi juga ya, senangnya laki-laki atau perempuan. Terima kasih. Ya, saya kira sangat jelas. Monggo. Saya panggilnya Pak Prasetyo. Mas Pius. Pius atau Mas Pras? Jawa amat Pak. Ya panggilannya siapa? Oh Pak Pius. Aduh panjang amat Pak. Oke, terima kasih. Darren dulu ya. Persiapan masyarakat untuk memilih pemerintah membangun demokrasi yang pintar seperti apa? Darren tadi mana? Darren? Baik, pertanyaanmu keren. Kelihatan kalau anak HI. Maksudnya belajar politik juga, gitu ya. Pertanyaannya bagus sekali. Betul. Politik itu mesti disampaikan secara rasional. Ada data, ada fakta, ya, ada track record, dan ada ukuran konsistensi. Maka rakyat kemudian menjadi rasional. Kenapa ada data dan fakta? Maka kalau ada data dan fakta, kira-kira ya, kalau seorang politisi ingin menyampaikan sesuatu dan mengajak masyarakat bisa satu aja namanya, menilai. Maka sebelum kemudian teman-teman terlibat dengan pengetahuan data dan fakta, maka teman-teman punya kemampuan untuk menilai. Simpel kan? Rasional. Tapi betul. Saya lupa persisnya, tapi waktu itu kalau nggak salah Prof. Budiono, yang kelak kemudian beliau menjadi Wapres. Kalau nggak salah pidato pembukaan guru besarnya itu, kalau nggak salah ini, menghubungkan dua indikator. Apakah demokrasi bisa maju dengan ekonomi? Dalam hari ini, pendapatan masyarakat. Kalau nggak salah itu, mungkin kalau menurut saya diluruskan. Jika pendapatannya rendah, kemudian masuk dalam demokrasi, potensinya apa? Money politik kan? Betul kan? Money politik. Kalau tidak rasional, maka ada cerita fitnah. Saya mencoba membedah. Apa-apa yang terjadi umpama in case Pak Jokowi ini. Ini Pak Jokowi menarik kenapa selalu kalah di Jawa Barat ya? Saya bedah. Ternyata hampir semua yang saya katakan di masyarakat, bukan saya katakan di masyarakat, yang saya lihat di masyarakat, mereka mengatakan, saya mendapatkan feedback bagus. Dulu Pak, itu ada namanya tabloid Obor Rakyat, kalau masih ingat. Ya, yang ingat berarti sudah agak senior. Anak muda pasti nggak tahu, tapi kalau googling tahu. Di Obor Rakyat itu fitnahnya Jokowi PKI. Jokowi non-muslim dan sebagainya lah ceritanya. Dan itu orang tahu sebenarnya secara rasional kalau Jokowi PKI berarti dia kan PKI balita. Masih 4 tahun saat itu. Jelas itu hoax, tapi dipercaya karena tidak rasional. Dan orang yang mengerti tidak mau bantu menjelaskan, maka tidak ada pendidikan politik. Ini urut-urutannya. Bro, saya begitu dulu masuk Partai Sejarah Mahasiswa, lulus, terus kemudian saya merantau ke Jakarta, terus kemudian bertemu dengan para pengurus partai. Saya direkrut untuk masuk badan diklat partai di PDI Perjuangan. Terus kemudian ngajar seluruh Indonesia, disuruh ngajar, advokasi kelembagaannya, materinya dan seterusnya. Akhirnya saya diminta ngajar soal komunikasi politik. Ini ceritanya aja. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah itu, membeberkan data, fakta untuk menunjukkan saya kan harus menyampaikan kepada publik. Botol ini hijau. Tapi ketika kemudian dalam politik praktis dikatakan botol ini putih, dan semua mengamini itu putih. Akhirnya yang terjadi apa? Hoax. Dan hoaxnya dipercaya tanpa ada kelompok dari masyarakat yang punya kemampuan untuk menjelaskan dan melakukan koreksi.
Maka akhirnya ke sana terus. Menggunakan data dan fakta untuk menilai. Gampang pun tidak. Kalau sudah senang dalam politik pilihannya, tahu nggak, Bu? Seperti orang jatuh cinta, susah dinasihati. Benar ya? Ini yang terjadi. Maka kalau kemudian bagaimana? Apakah pemerintah punya program? Bukan pekerjaan pemerintah saja, tapi pekerjaan partai politik. Alkisah dalam undang-undang partai politik itu ada fungsi pendidikan politik. Di samping agregasi, di samping sumber rekrutmen kader. Sumber rekrutmen kader politik disiapkan. Maka seorang mahasiswa belajar di Tiongkok itu menyampaikan, dia mendapatkan penugasan dari bawah ke atas sampai puncaknya, sehingga dia punya experiences yang bagus sekali. Oh, ini cara memecahkan ini. Maka Pak Bias, bagaimana soal kemiskinan? Sama. Ketika kita punya data, punya fakta, mengerti, punya pengalaman, oh iya, prioritas. Affirmative action, prioritas. Bagaimana mengedukasi? Jadi Darren, pengalaman eksekutif legislatif begitu. Kalau kita mau serembang, saya sering ngajak 3 kelompok. 1 kelompok perempuan, kami butuh afirmasi. Kalau nggak ada afirmasi, ketinggalan terus. 2 penyandang disabilitas agar semua mengerti ketika mengambil keputusan harus setara. 3 kelompok anak-anak. Nah, inilah di antara ketiga ini mahasiswa kita libatkan agar mereka nanti bisa mengerti untuk mau terlibat. Buat saya itu pendidikan politik. Saya tidak terlalu banyak tertarik. Yang tertarik nanti protes di belakang. Tapi saya harus menjelaskan. Oke, nggak apa-apa. Harus sabar karena kita punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Maka sabar. Maka istilah saya tadi, Anda tertarik, Anda butuh mental, gabung yuk. Anda belajar di situ yuk. Anda rasakan dulu yuk. Apakah kemudian ini akan bisa mendapatkan insight yang lebih banyak ketika kemudian kita harus belajar politik dengan praktis. Kalau ujian tergantung beliau ya Pak ya. Teorinya seperti apa. Boleh juga loh Prof, umpama teman-teman yang jurusan politik ini disuruh magang ke partai politik, ke pemerintah, sehingga 1 mata kuliah digantikan dengan magang. Merdeka belajar. Saya waktu itu melakukan dan banyak mahasiswa visit, 1 semester digantikan 2 minggu. Sayangnya satu aja, pada saat dia selesai, dia masuk ke fakultasnya, diuji oleh dosennya. Saya sampaikan sama dosennya, izin Prof, seharusnya ujinya bareng sama saya. Sehingga kawan-kawan ini akan mendapatkan insight yang lebih banyak. Percayalah itu. Silahkan kalau magang sama saya, terbuka mulai detik ini. Ya. Sehingga kalau ada data, ada fakta, bagaimana mereka menilai, nanti akan ada kepintaran politik dan independensi. Mau disogok enggak, saya tidak bisa disogok sama dia. Karena dia selama berpolitik itu isunya begini. Dia tidak membawa agenda anti korupsi. Dia kemudian membawa politik yang lain, model-model yang tidak mengenakan kita. Anda punya sikap, dan itu ideologis, dan itu idealisme. Dan biasanya kalau lebih mapan dari ilmu pengetahuan, pendidikan, termasuk ekonominya, agak sulit diganggu gitu. Tapi ketika enggak, udah deh, kita juga nggak jelas kok, terima aja uangnya. Nah ini proses yang sekarang menjadi tantangan. Pak Pius, kemiskinan dan kesejahteraan soal prioritas menurut saya. Tapi di sisi yang lain saya juga mengajak ilmuwan semuanya. Ya sudah kita gedein anggarannya. Ya sudah kita prioritaskan pada pendidikan. Ternyata dari keluarga yang tidak mampu rata-rata, Bapak Ibu teman-teman, kalau dia pendidikannya bagus, relatif ekonominya bagus. Karena dia punya ya saya sendiri. Ketika saya tidak bisa sekolah tinggi, saya hakul yakin kok tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang sekarang kita harapkan. Maka pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk melakukan perubahan besar. Itu kemiskinan. Kalau satu keluarga miskin, kita afirmasi harus ada 1 sarjana. Setuju nggak?
afirmasi untuk keluarga miskin. Maka kalau merefer pada tadi Pak Pius, ada pendidikan, kalau kita mau bicara dia, orang itu mesti, negara itu mesti hadir pada apa? Nah itu, sekolahnya mesti gratis. Ya kan? Terus kemudian soal problem kesehatannya mesti dibereskan. Angka kelahiran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, sehat dulu. Maka begitu dia sekolah, ada stunting semuanya, pendidikannya bagus. Ya. Terus kemudian yang kedua, ada internasionalisasi event. Ini biasanya anak muda senang, maka dia mulai bergerak. Itu satu keluarga miskin, satu sarjana, coba kita cek. Dan kita punya LPDP loh Pak, hampir 200 triliun loh. Itu bunganya yang dipakai. Terbayangkan ya kalau itu kemudian kita berikan dan kemudian untuk research, Unpar pasti kita kasih tugas siapa? Ya. Tolong dong Unpar ini jagoannya umpama HI-nya jago ya Pak ya, hebat. Yang lain juga jago sih jago. Arsiteknya, perencanaan wilayahnya jago. Boleh dong, tadi aku lari-lari, kenapa ya masih banyak sampah di sini? Unpar aja kasih tugas. Kalau kan Unpar beres kaca, kasih modal dalam arti investasi untuk meneliti dan sebagainya. Pokoknya Unpar yang menjawab. Kalau enggak Unpar yang gagal, gitu kan? Namanya menarik kan? Pasti dijanji. Ini contoh saja. Sampai kemudian kita bisa mendorong kepada ini Pak. Yang kemiskinan itu sampai orang tua loh Pak. Jangan sampai yang sudah senior citizen ini kemudian terabaikan. Hidupnya susah, maka mesti dijamin. Karena kalau mereka terjamin, mereka bahagia, angka harapan hidupnya pasti akan naik. Tapi saya juga merefer ke sini, Pak Pius. Kalau kemudian kita coba dorong ini mesti dilaksanakan, ya, ini mesti berjalan. Di tengahnya bukan tanpa masalah, ada masalah. Kalau mau melayani nggak berintegritas, maka disogok. Kan? Anti korupsi mesti jalan. Tapi nggak bisa kan Pak, hanya dengan penegakan, maka dengan pencegahan. Suatu ketika ada hari anti korupsi. Tiba-tiba orang datang ke saya, maksudnya staf saya, mereka menyampaikan kepada saya bahwa apa yang mesti diharapkan Pak Ganjar dari acara kita upacara Pak besok, jangan dong masuk upacara. Buatan panggung, cari anak muda, suruh demo. Saya latih demo Pak Rektor. Anak-anak SMA, kami pidato tentang anti korupsi. Diseleksi, audisi, akhirnya ada 6 kelompok, dan dari 6 kelompok itu apa yang terjadi? Mereka semua nuding menyalahkan pemerintah, jadi menuding pajak pemerintah. Dan saya senang karena mereka bisa mengekspresikan dirinya, akhirnya dia tahu. Maka sikap korupsi jadi penting. Setelah itu apa yang menginspirasi Pak Pius? 35 bupati wali kota saya minta duduk satu meja, saya undang KPK dan saja pendidikan anti korupsi sejak mereka belajar sebagai siswa. Lembaga penegakan hukum yang harus dilakukan dan ini harus menyentuh pada 3 hal. Satu, regulasi, mesti kita atur sudah ada, kelembagaan sudah ada, terakhir aktornya yang sulit. Aktornya yang sulit. Karena kadang sistemnya bagus, lembaganya bagus, aktornya kiri kanan. Akhirnya masyarakat tidak percaya. Terima kasih Pak Pius. Mengingatkan penyakit berat kita, korupsi. Korupsi. Sehingga ketika saya ditanya pada orang, Pak Ganjar sebetulnya jadi gubernur, apa kebanggaan saya satu ketika kemudian saya melihat ada ASN saya dikasih gratifikasi ditolak. Dan dia mengatakan, kami tidak mau menerima itu. Nah, kemudian ini bisa juga dilaksanakan. Terakhir, Pak Pius, itu semua nggak bisa dilaksanakan kalau tidak ada contoh dari pemimpin tertinggi kita. Tidak akan berhasil. Benar-benar menjelaskan, mohon maaf kalau ada kekurangan, salah satu keluarga, teman-teman pasti akan merasakan ini. Saya menunggu di pintu luar siapa yang akan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini pertanyaan kayak wartawan, setiap tanya siapa cawapres.
cawapresnya harus satu visi, satu misi dengan saya. Semuanya harus membawa isu anti korupsi karena ini soal integritas. Ya. Dan kedua, siap melayani masyarakat dengan 3 hal, mudah, murah, cepat. Maka yang beredar di seluruh media itu semua dekat dengan saya. Tinggal suara Anda yang kita butuhkan. Oh, terima kasih penanyanya. Tadi kan ada 5. Boleh nggak semua penanya naik ke panggung? Jadi, James, Daniel, Gaby, James, Zainal, Darren, dan Matius. Paling muda Pak Pius. Saya punya buku. Buku ini ditulis oleh Kompas. Jalan paling cepat. Dan ini kira